Tidak ada orang yang baik-baik saja setelah berpisah dengan orang yang dia sayang. Apalagi orang yang bikin dia nyaman, melebihi siapapun yang selama ini dia kenal. Bagaimana hukum seorang istri yang tidak mampu menaati suami karena kepentingannya sendiri ataupun kepentingan orang tuanya? Terus kalau udah nikah nggak nurut, ngapain nikah? Gitu loh. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channelnya Cepi Saputra. Selamat malam buat bosku semua. Sekarang saya bersama Bang Syahdul ya. Saya ajak ke tempat saya, dan saya di sini ingin sedikit ngobrol-ngobrol ya, kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Malaysianya kita sembang atau borak-borak ya dengan Bang Syahdul. Jadi saya mau menanyakan tentang kesehariannya seperti apa dulu di Lombok, dan ya pokoknya berbagi cerita ya tentang pengalaman Syahdul semasa di kampung ya. Jadi memang sebenarnya ada sesuatu yang banyak di komen itu, dan ada kawan-kawan yang kenal sama Syahdul ini, ada yang bagi tahu saya bahwa ya nantilah kita ceritalah, perlahan kita akan cerita. Jadi itu makanya saya panggil Syahdul ke sini, jadi biar tahu lah ya. Assalamualaikum Mas Syahdul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Ya. Di sini biar semua netizen tahu ya Mas Syahdul ya, biar semua tahu. Boleh tak ceritakan sedikit tentang ya pokoknya keseharian dulu di Lombok seperti apa? Ya, kalau di Lombok kita kerja itu baja. Kerja macam seperti apa saja kerja di Lombok sana? Kerja di Lombok, bikin sumur, terus lagi padi, lagi apa namanya itu, nyangkul. Jadi semasa Syahdul di Lombok sana, yang setahu saya dari saudara-saudaranya yang bagi tahu kepada saya bahwa Syahdul ini tidak memilih tidak memilih pekerjaan ya. Semua pekerjaan Syahdul buat. Cuma dalam setiap pekerjaan itu ada tak masa kan Syahdul ikut orang kan? Ya, ikut orang. Ada tak seperti bos itu ada yang jujur atau yang tak jujurnya, boleh diceritakan sama Bang Syahdul? Ada yang jujur, ada yang enggak. Contoh seperti tak jujurnya, pengalamannya seperti apa? Apa? Ya maksudnya contoh yang bos ada menipu Syahdul dalam segi gaji atau gimana? Ada? Ada. Oh, enggak ada, maksudnya Bang Syahdul kerja ini, contoh lah bosnya mau kasih segini tapi digajinya dikasih uangnya lain atau murah. Ada? Murah sih gajinya itu. Tapi kerjanya berat. Berat kerjanya itu. Pikul apa namanya itu? Jagung. Pikul jagung. Selain pikul jagung apa saja itu Bang Syahdul? Waktu pergi ke Sumbawa itu gali lubang batu mas. Oh, jadi Bang Syahdul ini asli dari Lombok Tengah, pernah pergi ke ke Sumbawa ya. Sana ada galian lubang emas juga. Kebetulan saya pun di sana di Sumbawa ada kawan juga ya, sama-sama kawan satu perjuangan, namanya nama channel dia tuh Popoilop ya. Kalau bosku boleh ini jangan lupa subscribe juga tuh channelnya Popoilop. Oke, kita lanjut lagi ke Bang Syahdul. Bang Syahdul, jadi minta maaf nih, saya mau tanya tentang perihal keluarga, boleh ya? Boleh sih. Boleh ya? Ya. Dengar-dengar saya tuh kadang melihat Bang Syahdul nih kadang kerja memang semangat, tapi kalau sudah di rumah kadang selalu melamun, kadang duduk di bilik atau di kamar sendiri, kadang duduk sambil melamun. Nah, sebenarnya ada apa dengan dengar sih ada yang bilang kepada saya bahwa Bang Syahdul ini, mungkin boleh dijelaskan sendiri sama Bang Syahdul kenapa? Ya, saya ngelamun itu stres. Ya, kenapa?
karena pikiran itu layak sudah. Maksudnya ada problem tak dengan istri? Apa minta maaf Bang Sadul masih ada istri atau gimana? Sudah nggak ada, ditinggalkan sama istri, makanya saya sedih, makanya saya tinggal sama anak sudah. Oh, jadi sekarang Bang Sadul tinggal sama anak. Iya. Minta maaf nih, saya boleh tanya lagi Bang Sadul, punca Bang Sadul ditinggalkan minta maaf sama istri, kenapa? Apa Bang Sadul tak menafkahi atau gimana? Ya makanya itu saya nggak tahu, makanya saya bingung sama istri saya kan. Waktu saya kerja kan, saya tinggalkan pergi ke bawah, terus dia pergi diam-diam. Dia pergi diam-diam. Ya, saya pun 2 hari ada yang kenal katanya dengan Bang Sadul, bahwa cerita yang saya kira atau yang saya ingat ini, Bang Sadul masih ada istri. Oh, rupanya istrinya sudah pisah lah, sudah Pisah. sudah pisah. Dia, dia sudah kawin sama laki lain, saya belum ceraikan dia sudah kawin. Oh, jadi Bang Sadul ini belum cerai sama istri, Iya, tapi sudah dia kawin. oh, istri sudah kawin. Makanya pas saya pergi ke Malaysia ini, katanya dia mau nuntut, dia mau ngambil anak, tapi saya tidak kasih, karena anak sudah besar, mau ambil sama dia. Oh, Makanya saya semangat sama anak itu, pergi ke Malaysia kerja demi anak. oh, jadi Bang Sadul ini ke Malaysia ini memang semata-mata berjuang untuk anak. Iya. Oh, jadi setelah berpisah dengan istri, istri mau mengambil anak, Iya, mau ngambil anak, tapi Bang Sadul izinkan tak? nggak mau sih saya. Anak sudah besar. Kenapa? Iya, dia tinggalkan masih kecil. Hmm, Nggak mau saya ambil anak itu, nanti dipukul sama bapak tirinya. iya. Ada tak rasa Bang Sadul semenjak berpisah? Ada tak masih ada rasa sayang kepada bekas istri Bang Sadul? Sekarang sudah nggak ada, sudah sayang sama anak aja. Sekarang sayang cuma sama anak lah. Ya, apa saya benci sama dia itu. Bang Sadul ada rasa kecewa tak kepada bekas istri? Maksudnya istri sudah sudah meninggalkan Bang Sadul begitu saja. Kata tersebut tadi Bang Sadul, istri menikah tanpa seizin Iya, Bang Sadul. Iya, sama Oh. izin saya. Jadi Bang Sadul ini, jadi kita nih, saya buat video seperti ini, banyak yang ada juga yang menanyakan macam mana keseharian Bang Sadul di sana, cerita hidupnya seperti apa, dan ada juga yang di komen itu ada yang bilang bahwa saya pun tak tahu ya, bahwa katanya Bang Sadul ini ditinggalkan dengan istri. Jadi saya pun penasaran. Saya kira ini Bang Sadul ini masih ada istri. Jadi banyak juga sih yang ngasih tahu sama saya bahwa Sadul ini memang sudah tak ada istri. Oh, jadi Bang Sadul ini sekarang, maksudnya ya sekarang semangat buat anak lah ya. Iya, buat anak. Ada tak mau titip ada tak rasa unek-unek atau titip pesan buat bekas istri Bang Sadul? Saya nggak mau sudah. Maksudnya Ini sudah, semoga dia bahagia sama suami yang baru. amin, amin. Nah, kalau boleh saya pun sarankan kepada Bang Sadul, biarpun saya pun sebenarnya bukan orang baik ya bosku. Kalau boleh, biarpun kita benci sama orang, kita doakan yang baik. Iya. Karena apa? Kalau kita doakan yang baik, insya Allah malaikat pun akan mendoakan kita juga yang baik. Tapi kalau kita mendoakan yang jelek, ya begitu juga lah sebaliknya. Saya pun seperti saya Bang Sadul ya, seperti ada orang yang tak suka tuh ada, tapi lillahi ta'ala lah. Kadang kalau saya sudah dipanas-panas dengan orang yang tak suka, rasa saya pun panas, tapi saya sebenarnya tetap mendoakan. Karena seperti ajaran dalam agama Islam,
kita doakan saja yang baik, itu saja. Itulah saya amalkan. Biarpun orang benci sama saya, kalau boleh saya benci sama orang, saya buang jauh-jauh, takut jadi dosa. Jadi saya doakanlah. Contohlah kalau ada orang-orang yang benci, kita doakan mudah-mudahan dia sehat walafiat, panjang umur, panjang rezekinya, itu saja sudah. Kalau dia benci dengan kita, biarpun benci macam mana itu terserah, itu urusan dia dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Nah, itu saja. Jadi saya pun bilang kepada Bang Sadul, kalau boleh janganlah berkecil hati, jangan sampai sakit hati membenci. Kita membenci manusia, sama-sama ciptaan Tuhan kan, sama-sama ciptaan Allah. Kalau boleh kita doakan. Iya. Apa baik buruknya manusia Allah sudah tentukan. Sekarang seperti sekarang Bang Sadul nikmatilah masa sekarang kan. Bang Sadul sudah nyaman kerja gitu kan, tinggal tinggal membiayai anak, tinggal menyekolahkan anak. Kalau boleh pesan saya Bang Sadul ya, anak umur sekarang berapa? Hah? Anak umur berapa sekarang? 10 tahun ada? Iya, 10 tahun. Nah kalau bolehlah saran saya, lebih baik kalau punya anak nanti masukkan ke pondok Bang Sadul. Iya, saya masukkan ke pondok kalau ada rezeki di Malaysia ini. Amin. Kalau kita nih sebagai orang tua, saya pun sebagai orang tua, saya ada anak tua, saya tak mengharapkan anak itu contohlah masuk university atau jadi sekolah-sekolah tinggi. Saya sebenarnya tak berharap sangat dengan itu semua. Yang saya harapkan sebagai orang tua ya, saya pun bilang kepada Bang Sadul ya, sebagai orang tua kalau boleh kita didik agama dengan baik. Di mana suatu saat kita nanti sudah tak ada, kita sudah dipanggil dengan Allah SWT, anak kita lah yang akan doakan kita di depan kuburan kita. Amin. Jadi jangan, itu amanah ya. Jadi kalau boleh seperti Bang Sadul di sini, kerja yang rajin, dan jangan lupa kalau boleh pun 5 waktunya dijalanin Bang Sadul. Doakan anak, doakan Bang Sadul sendiri, mudah-mudahan di sini dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya, senantiasa dalam lindungan Allah dan bahagia di akhirat. Amin. Amin. Nah ini sebenarnya kesini Bang Sadul rencana mau ada keinginan apa gitu kalau sudah berhasil di Lombok nanti, karena kalau udah pulang ingin punya usaha atau punya rumah atau gimana? Ingin usaha lah. Pengen punya usaha. Seperti ya, contoh seperti apa usahanya? Apa namanya itu? Lupa saya. Nggak ingat. Malu saya ngomong. Tapi kalau rumah Bang Sadul sudah ada. Bang Sadul rumah sudah ada. Belum ada. Jadi sekarang di sini Bang Sadul mau sedikit perlahan mau buat rumah lah. Ya, rumah. Kepada bosku semua di sana, saya alu-alukan lah, kita doakan sama-sama buat Bang Sadul, semoga di sini di Malaysia Bang Sadul murah rezeki, dimurahkan segala urusannya, pokoknya ya senantiasa sehat ya. Yang penting badan sehat, insya Allah masih boleh mampu kerja ya Bang Sadul ya. Jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan Bang Sadul di sini berhasil sampai ke pulang nanti ke sana ke Lombok ya. Ada tak pesan-pesan buat sahabat di luar sana yang maksudnya semangat biarpun kita setelah banyak masalah? Ya maksudnya ada tak untuk pesan-pesan lah buat kawan-kawan di sana? Malu saya ngomong. Tetap semangat begitu ya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat biarpun maksudnya biarpun banyak masalah ya. Ya, biarpun banyak masalah tetap saya semangat. Alhamdulillah. Ya, bagus seperti itu Bang Sadul ya. Biarpun Tidak pernah saya lemah, tetap saya semangat. alhamdulillah. Nah, dengar ya bosku ya. Bang Sadul ini merasa biarpun macam manapun tak pernah, biarpun banyak pikir, tapi kalau menurut saya yang saya nilai ini jenis Bang Sadul ini time kerja memang betul-betul kerja, tak pernah ada ini semangat, tapi bila pikirnya itu bila sudah rehat baru dia kadang
duduk dan diam. Nah disitulah baru berpikir. Tapi kalau lagi kerja nih nggak boleh nggak boleh diragukan lagi ya, memang rajin maksudnya. Jadi maksudnya tak ada pernah rasa mengeluh. Kalau di contohnya di sini, menurut Bang Sadu di Malaysia sini kerja berat gak? Berat Ya. Tapi masih sanggup kan? Sanggup. Alhamdulillah. Jadi apa yang seperti Bang Sadu tadi sampaikan, biarpun berat seperti manapun, Bang Sadu tetap sanggup ya. Intinya sanggupnya demi anak ya. Demi anak. Sebelum iya Bang Sadu, sebelum masuk Malaysia itu maksudnya ya, sebelum masuk Malaysia itu Bang Sadu dulu kerja apa? Apa sehari-hari duduk di rumah atau gimana? Lagi Nyangkul. Lagi baja. oh bajak sawah itu. Ya. Oh iya. Bikin sumur, atau ajak sama teman. Jadi artinya bajak itu bajak sawah ya. Jadi proses untuk penanaman padi ya. Oh jadi Bang Sadu tuh kesehariannya buat kerja seperti itu. Iya. Buat sampai malam. Sampai malam? Iya. Sampai jam berapa itu? Kira-kira Bang Sadu? Kalau nggak salah di Sembawang itu sampai jam 3 malam. Kalau di Sembawang Sampai jam 3 malam? Iya. Sampai jam 3 pagi lah, bukan malam. Apakah capek? Ya. Apakah capek? Ya, kalau kita pulang lihat anak senyum, nggak capek hilang capeknya. Nah, betul Bang. Betul itu. Apalagi dia pulang bapak minta uang, senang. Bawa pergi kerja. Buat saya itu Gua kerja. sampai jam 3 malam dia tidur. Bang Sadu bawa anak sambil kerja lah. Iya. Kalau kita tinggalkan di rumah nggak ada teman. Gak ada yang jaga. Iya, nggak ada yang jaga, makanya saya bawa. Makanya saya tanya, ini saya lihat, jadi saya telepon nggak mau angkat HP-nya. Oh tapi masih ada maksudnya selalu telepon melalui WhatsApp, lihat gambar anak, lihat muka anak. Ada. Oh ada. Iya. Tapi katanya Bagaimana sehat tak? sehat. Tapi katanya dia itu dibawa sama ibunya. Makanya saya marah. Dibawa sama ibunya? Kapan? Kemarin. Oh kemarin. Iya, makanya saya telepon itu nggak mau diangkat HP-nya. Oh. Jadi sekarang di mana lagi sekarang anak? Sekarang di rumah. Oh sudah di rumah. Ya maksudnya kalau menurut saya pun begini maksudnya, kalau boleh sesama Bang Sahdul, bapak bekas istri Bang Sahdul itu adalah ibu daripada anak Bang Sahdul kan. Iya. Jadi capayalah sekarang urusan contoh lah itu Bang Sahdul dengan bekas istri itu urusan pribadi ya. Iya. Tapi kalau menyangkut anak, kalau boleh anak itu harus ada kasih sayang dari bapak dengan dari ibunya. Iya. Jadi kalau boleh contoh lah, kalau menurut saya contoh istrinya mau, bekas istri Bang Sahdul lah mau jumpa, apa jumpakanlah. Tapi kan sekarang hak asuh sudah di Bang Sahdul kan. Iya. Apalah maksudnya kalau sudah ingin bertemu tuh kasih izin lah tak apa. Ya, saya kasih jadi kalau dia mau lihat anak pergilah ke rumah lihat anaknya, tapi jangan dibawa. Betul. Kan dia sekolah ngaji. Jadi sekarang harapan Bang Sahdul nih buat anak apa sekarang? Apa? Ya harapan Bang Sahdul sebagai bapak buat anak apa? Harapannya ingin anak seperti apa nanti besar? Apa namanya itu? Supaya enggak sengsara sama bapaknya. Oh, maksudnya supaya anak Bang Sahdul ini tak merasakan betapa susahnya seperti Bang Sahdul lah sekarang rasakan. Jadi kalau boleh itu anaknya senang gitu, jangan sampai merasakan susah seperti Bang Sahdul lah kayak gitu ya. Makanya saya semangat kerja supaya enggak seperti bapaknya sengsara.